Oke guys, dapat ketemu lagi bersama gue Rionis di MotoGP 24 Mod Karir di round kedua. Oke, flashback dari race pertama kemarin di GP Lusail Qatar, kita hanya bisa menempati urutan ketiga saja. Dan untung aja kita masih bisa masuk ke zona podium. Di awal balapan kita sempat untuk berduel dengan seorang rider dari KTM Factory yaitu Brad Binder. Perjuangan untuk bertemu ketiga kita berhasil mendapatkannya di sektor ketiga. Mulai dari tren ke-10, 11 hingga tren ke-12 kita berhasil melibas si Brad Binder. Kemudian pertarungan kembali terjadi untuk posisi kedua antara kita dan juga Enea Bastian ini. Dan ternyata kita udah berjuang keras pun Enea belum bisa untuk dikalahkan di race GP Lusail Qatar kemarin. Dan seorang Pecco Bagnaia pun akhirnya yang meraih kemenangan cuy di GP Lusail Qatar. Setelah kemarin kita ngelakuin manuver yang cukup berbahaya kepada Enea Bastian ini, mungkin dia menyadari bahwa kita adalah ancaman dan sangat mengancam tempat kedua. Alhasil Enea pun dari semenjak kita ngelakuin collision, Enea langsung ngebut banget dan dia udah nggak bisa kita kejar. Alhasil kita hanya bisa untuk finish di posisi ketiga aja dan gagal merebut tempat kedua dari Enea Bastian dan Pecco meraih kemenangan di GP Lusail Qatar kemarin. Memang ya kita nggak bisa pungkiri emang Pecco-nya kuat banget apalagi di MotoGP 24 Mod Season kali ini. Dan oke, tibalah kita di episode kedua, dorong kedua tepatnya untuk di MotoGP 24 Mod Karir. Dan sekarang ini kita bakal mendarat di GP Portugal atau di sirkuit Algarve Portimao. Oke, soal track ini memang tricky banget karena emang ini track yang gue rasa menjadi salah satu track yang cukup susah untuk dimainkan di MotoGP game cuy. Karena emang ini elevasi treknya kayak benar-benar naik turun banget, plus juga ada beberapa tikungan yang memiliki tikungan blind spot atau tikungannya gak kelihatan ketika kita lagi ngelakuin pengereman atau di braking zone. Nah itu yang paling kita sebelin ketika main motor-motoran cuy di game GP24. Tapi it's okay, itulah tantangan yang akan kita hadapi di GP Portugal kali ini. Ya semoga sih harapannya kita tembus di top 10 dan bisa untuk mengumpulkan poin ketika race sudah selesai. Ya karena emang kita nggak crash pun udah sangatlah bersyukur sekali. Ini emang track yang gue rasa paling tricky ngelebihi track di Austin cuy. Oke, langsung aja menuju ke sirkuit Algarve di Portugal Grand Prix. Dan guys, tiba kita di pit box dari atau garasi dari Portamina Enduro VR46. Dan hari ini kita menggunakan stand dari GP Jerez karena gue rasa untuk layout dari Jerez itu cukup apa ya, kurang banget track lurusnya, jadi bakal sering pergantian gigi. Makanya di sini di Portimao itu kita apply atau kita samakan settingannya dengan GP Jerez. Jadi ya semoga aja dengan adanya step yang udah kita bikin, semoga aja bisa mendulang performa kita di sesi kualifikasi. Kita pakai kompon ban soft medium, ini bekas kemarin di sesi praktis ya. Semoga aja masih bisa kita buat nge-push lagi atau bisa ngedapetin hasil yang maksimal di sesi kualifikasi. Ya hitung-hitung kita nggak nyampah lah ya ngebikin ban lebih hemat kita pakai cuy. Waduh, oke kali ini langsung aja menuju ke track sesi kualifikasi di GP Portugal. Nah, pole sementara masih ada Jorge Martin dengan Prima Pramac Racing Ducati. Ya, salah satu pengguna di semua GP24, tapi si Pecco kayaknya agak sedikit struggle sehingga sekarang Pecco masih stuck di urutan ketiga. Namun, seorang Marc Marquez akhirnya tembus lagi di tiga besar atau di grid kedua. Ya semoga aja Marquez geng kayak kemarin di GP Lusail Qatar, karena kemarin dikata tuh si Marquez emang start dari front row, cuma ketika race-nya dia melempem dan gagal finish di podium. Oke, turn 1 agak ngelebar, untung aja nggak sampai crash. Dan sekarang menuju turn kedua, full gas kembali, masih gear 3, langsung kita oper ke gear 2 supaya kita dapetin braking engine brake yang maksimal. Kemudian sambut di tikungan keempat, agak nanjak dan RHD on. Oke, full gas from Asep. Menuju tikungan kelima kita early braking, nice. Stay gear 3, kemudian gear 2 perlahan, karena kalau misalkan kita langsung oper dari gear 4 ke 2 itu rawan banget ban belakang bakal nge-slide dan itu bakal parah banget. Kalau kita nggak bisa mengendalikan momen tersebut, biasa kita bakal ngelebar dan kita bakal kehilangan banyak waktu di tikungan tersebut cuy. Oke, masuki tikungan ke-8, exit corner dan menuju downhill. Dan setelah lagi kita bakal masuki sektor yang paling tricky banget, blind spot di tren ke-9, 10 hingga ke-11. Ini nih yang paling gue sebel banget di GP Portugal. Posisi ngerem itu emang kita agak miring cuy. Kalau miring enggak blind spot mungkin mendingan, tapi di sini itu blind spot sekali. Jadi gue rasa kayak itu menjadi tantangan tersendiri ketika balapan di GP Portimao. Sama satu lagi nih, di turn 1 itu kan ngeremnya kita posisi lagi turun gunung kan, itu yang paling juga parah. Jadi kayak benar-benar tricky itu kayak
pasti ban belakang bakal ngangkat cuy. Itu sering kali terjadi, dan kalau kita nggak bisa mengendalikan hal itu, kita bakal crash dan ya pasti nggak bakal memiliki waktu yang maksimal. Oke, RHD kita kasih on dan menuju finish line. Berapakah putaran pertama kita? Dan di angka 1 menit 39, aduh jauh sekali dari Pecco Bagnaia sama Jorge Martin. Kita coba lagi di turn 1. Oke, turn 1 kita agak light break, kita ambil inside line, gear 2, oper ke gear 3, nice. Apakah di putaran kedua ini kita ada hasil yang lebih baik lagi? Sementara memiliki gap bar berwarna hijau, atau kita lebih cepat dan yes benar saja masukin sektor kedua, semoga aja kita bisa untuk ngepangkas lap time kita sendiri. Ya minimal kita harus start dari posisi ke-10 kalau bisa. Dan sementara waktu di posisi pertama, 2 dan juga ketiga itu nggak ada perubahan posisi. Masih ada Jorge Martin, Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Dan sekarang ini kompon ban kita bagian depan itu udah aus banget sebelah kanan. Gue rasa itu sangat mengganggu banget ya, dan pasti itu bakal mempengaruhi lap time kita. Kayaknya sih misalkan kita nanti masuk ke pit mengganti ban, kayaknya udah gak ada waktu buat ngelakuin hot lap lagi setelah kita masuk ke pit mengganti ban. Jadi gue rasa inilah untuk lap time terakhir kita yang bisa kita buat di GP Portimao. Oke, sektor 3 0,4 dari si Jorge Martin masih jauh sekitar setengah detikan, dan sekarang sektor semoga aja bisa ngerapetin. Di pole kali ini Jorge Martin nembus di angka waktu 1 menit 38, sekian, sedangkan di Q1 kemarin ya di sesi Q1 kita tembus di waktu 1 menit 39,4 cuy. Nah sekarang ini apakah waktu kita bakal bisa lebih kencang ketimbang sesi Q1 kemarin? Langsung aja kita full gas dan oke, nampaknya kita bisa lebih kenceng, namun waktunya sama aja kayak kita punya kualifikasi di Q1 kemarin. Jadi kita emang gak ada peningkatan, dan ya inilah hasil yang kita bikin maksimal di GP Portimao di Algarve atau di Portugal GP. Kurasa cuman sekian aja nih untuk kemampuan kita ngelakuin kualifikasi di Portugal. Ya semoga aja harapannya aja di race-nya kita ada sedikit mukjizat untuk bisa meraih zona top 10 atau mungkin podium kalau bisa ya. Agak ngarep, tapi emang itu yang kita inginkan, supaya bisa untuk standby dan selalu ada di zona 3 besar atau mungkin 5 besar. Dan nampaknya Jorge Martin keluar dari top 3. Sementara itu Pecco Bagnaia berhasil meraih pole position dan Marc Marquez, Fabio Quartararo melengkapi barisan terdepan. Ini menarik karena yang udah mulai bangkit dan udah mulai bisa menunjukkan tajinya lagi. Good morning from Matt Burt at the Algarve International Circuit. We're just a few miles from the city of Portimao, ready to bring you the Portuguese Grand Prix. These shots are taking us to the starting grid where everyone is ready for the start of the race. Today is a perfect day for racing. The sun is shining and temperatures are mild. Most of the riders unhesitatingly opted for medium tyres at the front and rear. Oke guys, sebelah kita di starting grid untuk MotoGP di Algarve atau di Portugal Grand Prix, tepatnya di round kedua. Oke, hari ini Marquez start dari grid kedua dan Pecco berada di posisi pole atau pole position. Sementara itu Asep Sorasep akan start dari urutan ke-12 dengan Pertamina Ducati VR46. Oke, hari ini harapannya sih kita dengan kompon medium itu bisa terjaga lah hingga nanti di akhir. Karena kemarin di GP Qatar kita pakai kompon hard itu malah terlalu keras sehingga tidak bisa mengoptimalkan pemakaian dari ban kita, seluruh ban kita. Oke, sesi warming up lap Pecco hard medium, Marquez soft medium. Luar biasa, berani banget. Ini treknya suhunya tinggi banget, sekitar 40-an derajat untuk suhu treknya sendiri. Harusnya yang paling optimal tuh di antara medium sama hard. Tapi ya apa boleh buat, pastikan setiap pembalap memiliki ciri khas dan juga kepedeannya masing-masing soal pemilihan ban. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai round kedua di Algarve di Portugal Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round kedua Portugal Grand Prix. It's on the way, dan Francesco Bagnaia memiliki start bagus hingga sekarang di braking zone. Nampaknya Alex Rins mental tadi, dia agak terbang menginjak krep dan untungnya dia nggak sampai krep, dan sekarang tepatnya di tikungan kedua kita di overtaking oleh Di Gia dan juga Alex Marquez. Kita overtake kembali Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia, bahkan Alex Rins kembali melawan dari inside line dan kita bakal fight back kembali. Oke, nice move
dari Asep Surasep yang bisa mengovertaking Alex Rinsen. Oh, hampir saja collision terjadi kepada Jorge Martin. Dan saat ini duo VR46 melawan Pramac Racing sama Ducati masih bertarung keras di sini hingga sekarang. Di tikungan ke-7 nampaknya Jorge Martin mampu kembali mengamankan posisi ke-7. Oke, menuju tikungan ke-9, KTM Brad Binder mencoba mengovertaking Jorge Martin, namun sekarang Asep lah yang berhasil mengovertaking kedua pembalap tersebut. Namun saat ini overtake balik dari Jorge Martin kembali dilancarkan hingga saat ini nyaris saja kita mampu mengovertaking Jorge Martin di sektor ketiga. Jorge Martin, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales dan juga Francesco Bagnaia yang berada tepat di depan kita. Apakah VR46 Pertamina Enduro mampu tembus di 5 besar di lap kedua nantinya? Let's see aja. Last corner menuju main straight atau lurusan utama menjelang lap kedua. Here we go, RHD on. Kita akan bersiap-siap melakukan light break di turn 1 untuk bisa merapatkan gap dengan Marquez dan juga Jorge Martin. Oke, nice sekali manuver late break dari Asep yang berhasil mengovertaking Marc Marquez tadi di turn 1. Dan sekarang giliran Jorge Martin akan segera Asep overtaking. Bahkan sekarang Jorge Martin mampu kembali memberikan perlawanan balik dan sangat disayangkan di exit corner Jorge Martin ternyata gagal melakukan defense. Oke, tikungan kelima saat ini Marc Marquez menggantikan Jorge Martin di tempat kelima. Sementara itu Enea Bastian ini masuk di zona podium 3. Maverick Vinales cukup tangguh dengan berada di kedua. Dan sekarang Pecco Bagnaia lagi-lagi menjadi race leader. Kira-kira apakah di lap kedua saat ini Asep Surasep mampu menyusul untuk mengovertaking Enea Bastian ini sebagai balas dendam di race pertama kemarin di GP Lusail Qatar, yang mana Asep Surasep gagal mengovertaking Enea untuk tempat kedua di GP Qatar. Apakah hal itu akan terjadi kembali di GP Portugal, tepatnya di Algarve Portimao Circuit? Dan di belakang Marc Marquez tengah membayang-bayangi laju dari Asep Surasep. Cukup mengerikan ancaman dari Marc Marquez yang segera mungkin akan datang di lap ke-3 atau mungkin lap ke-4 cuy. Last corner, oh my goodness mate, Marc Marquez melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, sangat berbahaya sekali. Tapi sekarang kita akan coba balas di lap ke-3, tepatnya di fourth corner. Let's see, apakah Asep bisa melakukan manuver yang sama. Kemudian late break kita overtaking Marc Marquez, dan bahkan sekarang kita overtaking Jorge Martin di exit corner di turn 1. Dan Jorge Martin masih mampu melawan. Tapi sekarang ini di tikungan ketiga Asep kembali mendefense serangan dari Jorge Martin, dan terjadi manuver yang sangat epic sekali di sektor 1. Asep mampu mengalahkan dua rider sekaligus, termasuk Marc Marquez yang membuat kita agak sedikit hilang kontrol tadi di last corner di lap kedua. Dan sangat berbahaya sekali manuver itu yang kita alami. Itu sangat-sangat parah sekali. Gak nyangka seorang Marc Marquez akan ngelakuin hal seperti itu di GP Portimao cuy, di Portugal Grand Prix. Oke, sekarang ini Jorge Martin datang mengovertaking Asep Surasep, dan sekarang battle perebutan besar masih akan terjadi di antara kita berdua, antara Jorge Martin dan juga Asep Surasep. Apakah di race kali ini Asep bisa mengcover atau memperbaiki posisinya dengan masuk di zona podium? Karena sekarang ini nampak jelas lawan kita sangat tangguh. Ada Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini, yang termasuk pembalap terkencang di MotoGP saat ini, yang akan sangat sulit kita susul dan juga kita overtaking. Tapi yang jelas kita harus fokus kepada Marc Marquez yang sekarang tepat berada di belakang kita. Kita harus lebih hati-hati lagi supaya nggak sampai ada manuver yang sama, karena cukup berbahaya. Apalagi Marquez hobinya nubrukin orang cuy, suka nabrakin orang dan ngebikin rider lain itu crash. Sekarang Marc Marquez melakukan overtaking dari sisi kanan, bahkan sekarang nampaknya Raul Fernandez datang dengan Aprilia Trackhouse MotoGP. Cukup berbahaya tadi overtaking dari Trackhouse MotoGP aka Raul Fernandez yang datang mendadak di main straight lap keempat awal tadi.
Dan untung saja kita tidak sampai itu bisa dikalahkan sama Ralf Fernandes, karena untuk posisi saat ini sangat penting sekali ngedapetin poin bagi si Asep Surasep di tim Pertamina Enduro. Oke, sekarang update posisi untuk top 5, di mana Pecco Bagnaia itu masih menjadi penguasa di barisan depan. Sementara itu Maverick Vinales masih berada di tempat kedua dan si Jorge Martin berada di posisi ketiga. Di mana Jorge Martin sepertinya berhasil mengovertaking Enea dan sekarang Enea turun di posisi keempat. Apakah Enea akan juga kita overtaking seiring berjalannya balapan di GP Portugal? Let's see aja. Oke, Ralf Fernandes masih menahan laju dari Marc Marquez dan Marc Marquez belum bisa menyusul Ralf Fernandes. Ini si Maverick Vinales menjadi satu-satunya wakil Aprilia yang sangat tangguh di 5 besar. Ini menjadi tanda atau bukti bahwa si Aprilia udah mulai bangkit lagi mulai race kedua saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di race-race berikutnya Maverick Vinales bisa kembali mengimbangi Ducati cuy. Justru malah KTM nih yang sekarang ini kurang bagus performanya dibandingkan misalkan kita bandingin sama race pertama kemarin di GP Losail Qatar. Kemarin KTM kedua balapnya masih bisa masuk di 5 besar. Ya meskipun setelah kita overtaking di GP Qatar kemarin. Dan sekarang KTM entah di mana mereka berada karena nggak ada di 8 besar. Oke, Ralf Fernandes mulai kembali datang menyerang, memberikan suatu attack dan pressure agar Asep memiliki masalah dengan kesabarannya dan juga kestabilan menjaga race pace. Lap kelima berlangsung. Di antara pembalap nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu gapnya tertata sangat rapi sekali. Hanya terpantau kemana mungkin 0,7, tapi sekarang ini gap dengan Pecco Bagnaia dengan si Asep terpantau 2 dari 3. Kita overtaking, namun sayangnya kita terlalu berambisi menyebabkan aksi overtaking gagal dan justru malah ngebikin benturan kepada Enea. Jadi sorry banget sama Enea yang udah kita bikin agak kaget tadi. Oke, turn ke-8, exit corner. Sedikit menaja di perbukitan. Come on guys, stay gear 4. Enea Bastian ini masih mampu bertahan dari serangan Asep Surasep. Namun di tren ke-9, tren ke-10 kita datang mengovertaking lagi. Bisakah semakin rapat? Sangat-sangat rapat sekali dengan si Asep Surasep di sini. Apakah Enea mampu menjaga kestabilan race pace-nya dengan Asep Surasep atau mungkin bakal mengendor di lap ke-6 nantinya? Let's see aja. Semakin penasaran kira-kira apakah si Asep bisa masuk di posisi 3 besar di beberapa waktu ke depan. Karena sekarang ini meskipun kita nggak masuk di zona podium 3, tapi udah sangatlah bagus karena top 5 itu merupakan hasil maksimal atau hasil yang cukup bagus bagi tim satelit atau tim independen, apalagi sekelas VR46 Pertamina Enduro yang bukan penunggang Desmo GP24 layaknya Prima dan juga Lenovo Ducati. Oke, lap ke-6 masuk, kita sekarang menuju turn 1, kita bakal late braking dan sembari ngerapatin gap dengan Enea Bastian. Ini kita fokus menjaga kompon ban depan kita yang sebelah kanan sudah mulai tergerus lumayan cepat cuy. Oke, tikungan ketiga, gap dengan Enea semakin rapat. Apakah di lap ke-6 saat ini peluang bagi Asep untuk menyusul Enea Bastian ini akan segera tersaji atau terjadi di lap ke-6 saat ini? Langsung saja Asep bermanuver mencoba late break kembali sembari ngerapatin gap dengan Enea Bastian ini semakin rapat. Namun di exit corner menjelang tikungan ke-6 kita agak sedikit lebih lambat daripada Enea Bastian ini. Tapi tenang saja, masih ada lap ke-7 dan juga lap 9 yang akan segera kita temui lagi agar bisa memberikan manuver yang terbaik kepada Enea agar masuk di zona 4 besar. Tikungan ke-10 entry corner, perlahan masuk. Stay in the line. Jorge Martin, Enea Bastian ini, Asep Surasep. Di antara duo Aprilia, Maverick dan juga Ralf Fernandes. Oke guys, kalau ngebahas soal manuver yang ada di lap pertama tadi, gue masih ingat ada manuver dari Alex Rins itu yang ngebikin atraksi yang cukup mengejutkan. Di mana Alex Rins ketika masuk di braking zone turn 1 selepas start dimulai, itu dia menginjak curb sehingga dia kayak terpental cuy. Karena emang saking ngeselinnya curb di GP23 itu si Alex Rins sampai mental dan kelihatan terbang dari aspalnya. Itu kayak benar-benar manuver yang sangat mind blowing banget karena sangat jarang terjadi di MotoGP. Dan Alex Rins mengalami hal itu cuy. Itu parah sekali, untung aja dia nggak sampai crash dan masih bisa kembali ngelanjutin balapan meskipun sekarang udah nggak ada di barisan 8 besar. Jadi ya udahlah. Yang penting si Alex Rins dia nggak crash dan cukup menghibur di lap pertama tadi.
Oke, kembali ke race dan sekarang dengan ini ya semakin menjauh sepertinya. Apakah ini karena efek kompon ban depan kita sebelah kanan udah mulai aus? Ya bisa aja, karena semakin aus kita punya ban maka bakal semakin sulit banget buat ngelakuin manuver cornering. Apalagi jenis tikungan yang kita harus ngerem dalam posisi agak sedikit terbah seperti layaknya di tren ke 910 yang ada di track ini, sangat tricky sekali. Jadi ya mohon dimaklumin aja kalau misalnya kita udah nggak bisa ngebut lagi. Tapi yang jelas kita bakal usahain sebisa yang gue lakuin, gue bakal maksimalin di sini race-nya. Semoga aja bisa masuk dan masih berada di luar besar. Semoga aja nggak ada masalah dan semoga nggak ada problem yang menimpa kita di race GP Portimao atau di Portugal Grand Prix round kedua. Dan cuy, sebelah kanan bagian depan itu suhu tracknya apa, suhu ban tuh tinggi banget, panas banget. Jadi gue rasa itulah yang menyebabkan kita hari ini nggak bisa lebih kenceng lagi dan nggak bisa menyusul si Enea Bastian ini. Kayak ngestak aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Justru malah kita semakin dirapetin gapnya sama Raul Fernandez yang sekarang udah mulai kembali datang mengancam posisi kita. Benar saja si Raul Fernandez melakukan overtaking kepada si Asep Surasep di 2 tikungan terakhir. Dan sekarang track house menuju April dia mampu mengovertaking Ducati bersama Enduro VR46. Dan sekarang di last corner SC Corner menuju lap ke-8, 2 lap terakhir. Apakah Asep Surasep mampu mengovertaking Raul nanti di lap ke-8? Let's see aja. Menuju turn 1, kita mencoba light break. Oh, Raul Fernandez melewati gravel tadi. What happened? Sangat-sangat bahaya sekali. Braking zone dari Raul Fernandez dengan menginjak rep terus bablas di bagian gravel. Itu sangat berbahaya sekali dan beruntungnya si Raul Fernandez tidak sampai mengalami insiden berbahaya seperti crash. Karena jika dia crash itu bakal terpental banget di turn 1 cuy. Itu parah sekali misalkan terjadi. Dan untung aja si Raul, Asep melebar terlalu bermaksa. Dan sekarang kita malah di overtake kembali oleh Raul Fernandez. Sorry guys, kita agak sedikit maksud tadi, jadi ya mohon dimaklumi aja. Apalagi kompon ban udah mulai hilang banget nih di bagian kanan. Tapi tenang saja, masih ada lap ke-9 yang akan segera kita lewati. Mistake lagi, what happened? Kenapa motor malah gak enak banget dipakai? Dan sekarang motornya malah makin ampas banget cuy di 2 lap terakhir ini. Lagi-lagi guys, sorry banget. Melebar. Anjir lah, astaga, oke. Kacau. Ini udah gak bisa dibiarin sih ini. Kita udah mulai kehilangan kestabilan dari motor ini cuy. Ini jujur udah parah sekali. Kita langsung mental dan hanya bisa berada di posisi ke-12 saja. Bahkan kita kembali di tempat semula, di tempat kita start tadi sebelum balapan dimulai cuy. Kembali ke posisi awal start ke-12. Ini kacau sekali. Apakah mungkin karena faktor ban yang udah mulai habis sehingga tingkat grip ban depan itu udah mulai berkurang drastis? Itu make sense juga sih. Tapi yang jelas ini gue rasa bukan hanya di masalah ban saja. Ini kayak lebih kompleks tapi kita belum tahu di mana masalahnya yang ngebikin kita mistake tadi. Oke, lap terakhir sepertinya Alex Rins datang dengan Yamaha. Kita light break di turn 1. Alex Rins hampir saja ngebuat kita crash. Alex Rins bermanuver sangat berbahaya, menyentuh bagian belakang kita dan nyaris membuat kita crash. Parah sekali. Oke guys, lawan kita hari ini adalah Alex Rins agar kita bisa berada stay di posisi ke-12. Karena untuk perebutan top 10 udah sangat mustahil banget bagi si Asep Surasep di race kali ini. Udah nggak kondusif, ban dan segala macam problemnya udah menghampiri kita dan sangat tidak bisa kita atasi di race kali ini. Sangat kompleks sehingga kita tidak bisa menemukan masalah apa yang terjadi di race kali ini. Yang jelas yang pertama adalah masalah ban yang udah mulai aus banget di bagian depan, apalagi sebelah kanan. Lap terakhir, oke, masuki tikungan ke-9. Kembali menanjak, kemudian entry corner, kita early braking, jaga-jaga supaya nggak sampai ngelebar. Karena tadi kayak kita mencoba light break malah nggak bisa karena emang udah habis banget banyak. Dan sekarang di tikungan ke-12 di sektor ketiga akhir menuju turn ke-13, kita hard braking from Asep. Oke, Rins sepertinya mulai kembali melakukan overtaking kepada Surasep. Let's go, last sektor 2 tikungan terakhir. Semoga saja Surasep mampu bertahan dari attack mode Alex Rins dengan Yamaha di last corner. Rins mengovertake dengan cara cukup kasar sehingga sekarang bahkan KTM pun datang menyusul. Nampak jelas Jack Miller terbantu dengan adanya Alex Rins yang mulai mengovertake. Dan saat ini Dijia masuk mengovertake, namun kita mampu bertahan dari overtake Dijia di last lap, tepatnya menjelang finish line. Ini kacau sekali. Kita finish di posisi ke-14 cuy.
Bahkan kita hanya bisa mengumpulkan 2 poin saja dari sekali dan kita finish di luar dari apa yang kita targetkan. Harusnya tadi bisa bertahan di top 5, cuman masalahnya motornya udah rusak, udah nggak enak banget, pokoknya udah problem banget, kompleks banget sehingga gue nggak tahu pasti apa yang menyebabkan kita memiliki kestabilan yang mendadak hilang di tunggangan kita, dan hasil kita hanya bisa finish di posisi ke-14 saja, memperoleh 2 poin cuy di race kali ini. Dan Maverick Vinales, Jorge Martin serta Francesco Bagnaia berhasil memasuki 3 besar di Race GP Portugal atau di round kedua. Ini ya finish di urutan keempat, Raul di posisi ke-5 dan Marc Marquez di posisi ke-6, Bezzecchi di posisi ke-7, si Franco Morbidelli di finish di posisi ke-8. Luar biasa, Franco Morbidelli habis cedera udah bisa kembali bangkit dan finish di 8 besar dengan Ducati Desmo GP24. Sementara itu Brad Binder finish di urutan ke-9 saja sebagai satu-satunya wakil dari penunggang RC16 di top 9 cuy. Dan ini anehnya si Maverick Vinales, dia tuh nggak bisa nyetak waktu di bawah dari 1:39, tapi dia kayak stay aja di waktu tersebut, cuman dia kayak memiliki race pace yang stabil sehingga dia bisa menuntaskan balapan di podium 2. Mungkin yang menjadi kunci bagi Maverick bisa meraih podium adalah karena emang dia stabil banget menjaga race pace-nya, meskipun untuk urusan lap time-nya tidak bisa sekencang Ducati yang ada di depan. Oke, di klasemen Pecco sangat unggul dengan 50 poin sempurna di race kedua, back to back win di MotoGP 2024 Mod Season cuy. Sementara itu Enya berada di tempat kedua dan si Jorge Martin naik di peringkat ketiga. Sementara itu Asep Surasep terjun di posisi ke-7 dengan terjun 4 posisi. Ya ampun guys, susah banget nih di race Portimao. Oke lah, kita bakal balas besok di race GP Austin. Semoga aja problem di race kali ini tidak bisa atau tidak sampai menghantui kita nanti di race berikutnya di GP Amerika. Di klasemen tim kita masih aman di tempat ketiga, meskipun jelas Ducati Lenovo sangat unggul telak di momen-momen seperti ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya, pasti bakal lebih seru lagi. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.